Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di Cafe Matematika, masih bersama Mas Lis. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di partai yang kelima. Kemarin kita sudah sampai pada soal nomor 59. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan soal nomor 60 ya. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada garis P, ada garis Q, dan ada garis R ya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Gradien garis Q. Nah, ini ada gradien garis Q. Karena garis Q ini ada tanda sejajar dengan garis P, berarti gradien garis Q sama dengan gradien garis P ya. Kita cari dulu gradien dari garis P, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Misalkan Y2 nya ini 1, kemudian dikurangi 4 ya. Kemudian X2 nya 3 dikurangi X1 nya min 3, berarti kurangi min 3. Jadi sama dengan negatif 3 dibagi 6 atau sama dengan min setengah. Karena Q sejajar dengan P, maka gradien garis Q sama dengan gradien garis P, yaitu negatif setengah. Di sini gradien garis Q negatif 2, berarti salah. Nomor 1 salah, maka ini A dan B salah. Tentunya gradien garis R itu sama dengan 2 ya, pasti benar ini karena di sini ada nomor 2 C dan D-nya ya. Nah, jadi kita sudah tahu gradien garis R sama dengan 2 ya. Itu juga berlaku karena R itu tegak lurus dengan P ya, berarti dibalik ya, 2-nya di atas, 1-nya di bawah, tandanya berubah. Jadi sama dengan 2. Persamaan garis P. Nah, persamaan garis P ini nomor 1 ya, nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Persamaan garis P, yaitu P itu melalui 2 titik. P itu melalui min 3,4 dan 3,1. Kalau melalui 2 titik seperti ini, kita bisa menggunakan metode cepat ya. Kita tulis titiknya min 3, di sini 4, kemudian 3,1. Nah, ini kemudian masing-masing kita kurangkan. Min 3 kurangi 3 itu negatif 6, 4 kurangi 1 itu 3. Nah, kemudian di sini kita kasih Y gitu ya. Ini sama dengan, di sini kita kasih X, kemudian ini kita kali silang ya, ini kita kalikan. 1 kali min 3 itu sama dengan negatif 3. 3 kali 4 itu 12. Nah, kemudian ini kita kurangkan. Jadi sama dengan negatif 15. Nah, negatif 15 ini kemudian kita taruh di sini ya, min 15. Jadi min 6Y sama dengan 3X kurangi 15. Karena bentuknya seperti ini, maka kita akan kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif 3X min 6Y, ini pindah jadi plus 15 sama dengan 0. Atau kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 3X ditambah 6Y min 15 sama dengan 0. Di sini 3X tambah 6Y ditambah 15. Ini harusnya negatif, yang ini salah, berarti ini nomor 3 salah. Maka jawabannya
pastilah yang nomor 4 yang benar, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah D, ya. 2 dan 4, ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 61. Perhatikan pernyataan berikutnya. Garis X 4X tambah 3Y, ini min 5 sejajar dengan garis 4X min 3Y sama tambah 1 sama dengan 0. Kalau sejajar itu harusnya ini ya sama, ini plus. Jadi ini 4X, di sini juga 4X, tapi ini tambah, ini min, jadi ini salah. Jadi harus sama ya. Jadi ini karena tidak sama maka ini salah. Nomor 1 salah. Berarti nomor 2 itu betul ya. Tegak lurus. 3X plus 2Y, maka di sini ya, ini 4X kurangi 6Y. Ya, jadi kalau ini dibagi 2 kan jadi 2X min 3Y. Ya, jadi dibalik dia. Jadi tegak lurus betul. Ini X ditambah 2Y, di sini 2X 2X ditambah 4Y, kalau dibagi 2 itu kan menjadi X ditambah 2Y ya, plus setengah sama dengan 0 kan, itu ya. Nah, ini X plus 2Y, ini X plus 2Y, berarti ini sejajar ya. Karena ini gradien itu tergantung dari koefisien X dan koefisien Y. Jadi karena ini sudah sama, ini sejajar, berarti ini betul. Nomor 2 dan 3 betul, berarti jawabannya adalah C. Itu cara yang yang cukup pendek gitu ya, dengan memperhatikan koefisien X dan koefisien Y serta tandanya gitu ya, untuk sejajar dan tegak lurus. Nah, cara lain itu dicari gradiennya ya. Nomor 1 di 4X plus 3Y sama min 5 sama dengan 0, itu gradiennya ya, itu sama dengan min 4/3 ya, 4/3. Kemudian 4X min 3Y plus 1 sama dengan 0, itu gradiennya sama dengan min 4/min 3 sama dengan 4/3. Nah, ini tidak sama ya, maka tidak tegak lurus gitu ya, tidak sejajar. Begitu juga nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 itu cari gradiennya. Baik, lanjut nomor 62 ya. Di toko laris Bayu dan Nani membeli alat tulis dengan merek yang sama. Harga sebuah buku tulis itu 2.000, lebih mahal dari harga sebuah pulpen. Jadi buku itu lebih mahal 2.000 dari harga pulpen ya. Buku itu pulpen ditambah 2.000 gitu ya. Kemudian di sini ya, di sini itu 3 buku ditambah 2 pulpen itu harganya 21.000. Nah, dari bukunya itu BP tambah 2.000 ya, 2.000. Maka ini kita ganti jadi 3 kali BP plus 2.000 ditambah 2 BP sama dengan 21.000. Ini menjadi 3 BP plus 6.000 ya, dikalikan plus 2 BP ya, sama dengan 21.000. Ini 5
BP sama dengan ini pindah jadi 15.000 ya. Di BP-nya sama dengan 3.000. Jadi harga BP-nya itu 3.000. Nah, sehingga harga bukunya ya, sehingga harga buku itu BP ditambah 2.000, 3.000 ditambah 2.000, jadi sama dengan 5.000 ya. Salah satu model persamaan matematika adalah Y kurangi X sama dengan 2.000. Ya, jika harga sebuah buku itu X, harga sebuah pulpen itu Y, nah berarti ini bisa ditulis X sama dengan Y plus 2.000, nah, atau X kurangi Y sama dengan 2.000. Nah, berarti ini salah ya. Salah, nomor 1 salah. Berarti nomor 2 itu mestinya betul ya. Harga alat tulis yang dibeli oleh Nani adalah, nah, Nani yang nomor 2 itu Nani membeli 2 buku dan 3 pensil. Berarti 2 dikali ini Y, yang ini X gitu ya. 2 kali 5.000 ditambah 3 kali 3.000. Jadi 10.000 ditambah 9.000 sama dengan 19.000 ya. Nah, betul ya ini ya, betul. Kemudian harga 3 buku adalah, nah, nomor 3, harga 3 buku itu berdiri 3X, 3 dikali 5.000 sama dengan 15.000 rupiah. Ini 15.000 rupiah, betul ya. Oke, nah 1 pulpen itu harusnya ini ya 3.000, berarti ini salah. Jadi 2 dan 3. Oke, lanjut lagi soal nomor 63. Diketahui diskriminan persamaan kuadrat dari ini X kuadrat ditambah 18X tambah C sama dengan 0 adalah 0. Jadi diketahui diskriminannya sama dengan 0. Nah, diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. Nah, jadi sama dengan 0. B-nya 18, berarti 18 kuadrat kurangi 4, A-nya 1, C-nya ini sama dengan 0. Berarti 18 kuadrat itu adalah ya 18 kali 18 itu sama dengan 324. 324 dikurangi 4C sama dengan 0. Berarti min 4C sama dengan negatif 324. Jadi C-nya sama dengan 81. Ya, C sama dengan 81. Nah, di sini C sama dengan negatif 81, berarti ini salah. Berarti ini salah, ini salah. Ya. Berarti ini yang A dan C ada nomor 3, berarti nomor 3 ini sudah betul gitu ya. Nah, sekarang tinggal X1 kali X2. Nah, tapi kita cek dulu nomor 2, X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Berarti min B-nya 18 per A-nya 1. Berarti min 18. Itu nomor 2. Jadi betul ya. Nah, betul. Kemudian yang ketiga, X1 dikali X2 itu sama dengan C per A.
C-nya 81, ini A-nya 1, berarti sama dengan 81. C ini betul ya ini ya. Nah, betul. Berarti 2 dan 3. 2 dan 3. Nomor satunya mesti salah gitu ya. Oke. Nomor lanjutnya 64 ya. Perhatikan pernyataan terkait dengan grafik fungsi ya. Grafik fungsinya adalah ini Y sama dengan min X kuadrat kurangi 4X ditambah 12. Nah, R-nya mana? R ini sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu kan sama dengan min B per 2A. Ya, per 2A. Jadi B-nya min, ya, min 4, 2 kali A-nya min 1. Berarti sama dengan min 4 per min 2 itu 2. Ya, jadi ini sama dengan R. Jadi R sama dengan negatif 2. Ini negatif 1 berarti salah. Berarti ini salah. Nomor 2 berarti betul. Nah, ya. P dikurangi Hi. Nah, sekarang S. S-nya berapa? S itu X-nya sama dengan 0. Di sini S ya. Ini nomor 1. Nomor 2 betul. Nah, nomor 3. S itu ya. Jadi memotong sumbu Y itu berarti kan X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 12. Jadi Y-nya sama dengan 12. Artinya ini sama dengan S. S-nya sama dengan 12. Ya, betul juga ya. Betul. Nah, sehingga ini nomor 4 salah karena tadi R-nya itu min 2, ini min 1 berarti kan salah. Jadi 2 dan 3. Tuh. Lanjut lagi nomor 65. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Ini dicari A. Ya, berarti kalau ini kan bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Berarti A-nya sama dengan 60. Ya, jadi A sama dengan 60, ini salah. Ya, jadi salah. Nomor salah. Satu salah berarti nomor 3 ini betul. Ya, ini ada 3, ada 3. Ya, harusnya C sama dengan 60. Ya, ini 60. Ya, ini sama dengan 60. Atau bisa juga 72 tambah C tambah 48. Ini kan sudut lurus. Ya, tuh. Berarti ini 120 ya. C ditambah 120 sama dengan 180, maka C-nya sama dengan 60 ya. C sama dengan 60, betul. Berarti kita cari nomor 2 dan nomor 4 ya. B itu yang ini. Ini B. Terus kalau D itu ini. Ya. Karena ini 60, ini siku-siku berarti di sini 30. Karena ini kan 90. Ya. Ini 60, 30. Oke, berarti di sini ini ya. Ini 60, 48, berarti 108. 108 berarti di sini 72. Karena ini 72, maka di sini juga 72. Sehingga B ditambah 30 ditambah 60
ditambah 72 sama dengan 180. B ditambah 90, 162 sama dengan 180, maka B-nya 180 dikurangi 162, yaitu 18. B sama dengan 18, ini 30, berarti salah. Tapi yang betul yang D, ya, D-nya 108 ya, karena ini kan sudut lurus ya. Nah, ini berarti D sama dengan 180 kurangi 72 sama dengan 108. Jadi betul. 3 dan 4 D. Oke, lanjut lagi nomor 66, ini masih sama. Kita cari A di sini ya, A. Oke, untuk mencari A ini kita menggunakan ini ya. Ini belum, berarti kita cari ini dulu. Ya. Ini kan 180, berarti di sini itu 180 kurangi 135. Berarti sama dengan 45. Ya, ini 45. Karena 45, maka 2A, sehingga 2A ditambah 45 ditambah 75 sama dengan 180, karena sudut dalam segitiga itu 180. 2A ditambah ini 120 sama dengan 180, maka 2A sama dengan 60, A-nya sama dengan 30. A sama dengan 30, jadi betul ya. Ini betul, berarti nomor 2 ini salah. Artinya B-nya 150 itu salah. Sekarang tinggal mencari yang C. Ya. C itu, ya, jadi C itu sama dengan 2A. Ya. Ini sama. Ini sejajar ini dipotong. Nah, ini sama ya, yang kecil. Berarti 2 kali 30 sama dengan 60. C-nya 60, ini salah. Nomor 2 salah, nomor 3 salah, berarti ini betul gitu ya. Sehingga 1 dan 4 B. Nah, untuk mencari D tinggal ini kan 180, ini C-nya ketemu, ini 75, berarti D-nya ketemu. Nah, oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 67 ya. Diketahui ABCD jajaran genjang. Titik E, titik tengah AD, F titik tengah AB. Ya, ini luas daerah yang diarsir, berarti ini 8, berarti kan ini 5 dia. Ini 5, ini 5. Nah, terus tinggi, karena ini tinggi 8, ini tingginya 4. Ini juga, ini tingginya juga 4 ya. Oke. Ini berarti luas yang diarsir itu sama dengan luas jajaran genjang dikurangi luas AFE dikurangi luas EDC dikurangi luas FBC. Berarti ini 10 dikali 8 dikurangi AFC. AFC ini 5, tingginya 4, berarti 5 kali 4 per
2. EDC itu ini juga EDC itu 10, ini 4. 10 kali 4 per 2. Kemudian ini 5 kali 8. 5 kali 8 per 2. Ya. Sehingga ini 80 kurangi ini 10, ini 20, yang ini juga 20. Oke, betul ya. Sehingga 80 kurangi 50, jadi sama dengan 30. Luasnya 30. Oke, lanjut lagi halaman 68. Ini tinggi tiang listrik dari A sampai C. Nah, jadi ini berarti tingginya ini kan 2,5, kemudian T-nya itu titik-titik, kemudian R-nya 6,5. Ini kalau kita kalikan 2, ini kan 5. Kali 2 ini 13. Nah, 5, 13 itu pasangannya triple Pitagorasnya kan 12. Nah, berarti kita kembalikan ke sana, yaitu dibagi 2, karena ke bawah itu kali, maka di sana bagi. Ini sama dengan berapa? Yaitu 6. Maka tingginya adalah 6 D. Nah, atau menggunakan teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras. Itu silahkan dicari ya. Yaitu T kuadrat sama dengan 6,5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. Nanti sama enggak dengan jawaban ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Sekelompok siswa menyusun kubus-kubus kecil dengan panjang rusuk 2 cm. Berarti masing-masing sisi itu 4 cm persegi ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu karena diminta mencari jika susunan kubus tersebut diwarnai, maka luas permukaan bangunan yang diwarnai adalah ya. Itu. Jadi yang nampak depan, nampak belakang, nampak kiri. Ya, jadi tampak depan itu kan sama dengan tampak belakang sebenarnya ya. Tampak belakang itu berapa ya. Terus tampak kiri, tampak kanan, kemudian tampak atas, kemudian tampak bawah. Nah, ini kita cari. Ternyata tampak depan itu ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jadi 16. Ternyata tampak belakang juga 16. Ke kiri yang ke sana itu kan yang sana ya. Itu juga 16 ya, 16. Yang ke kanan itu yang sini, yaitu kalau kita hitung juga ada 16 juga ya. Nah, yang ini 16 juga. Jadi semuanya ada 16. Yang ke atas juga 16. Nah, silakan dihitung ya. 16. Yang ke bawah juga 16. Nah, ini semua dikalikan dengan 2 kuadrat. Nah, kali 2 kuadrat, kali 2 kuadrat, kali 2 kuadrat, gitu ya. Itu sama dengan 16 kali 4. Ya.
Jadi 16 kali 4 itu sama dengan 64 ya. Jadi ini 64. Ya, 64, 64, 64, 64. Ya, jadi ada 6. Ini kalau dijumlahkan ya, itu ya, sama dengan 384. Nah, ini luas pemakan bangunnya ya, 384. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 70. Volume bangun ruang ya. Volume bangun ruang ini berarti volumenya itu adalah volume balok ditambah volume limas. AB-nya itu 32, kemudian TK itu ini kubus ya, jadi bukan balok tapi kubus ya. Jadi ini kubus. Karena TK-nya 44, ini ada 32, berarti 44 berarti ini 12. Ya. Tinggi limasnya 12. Nah, berarti ini 32 kali 32, karena volume ya, berarti masih kali lagi. Kali 32 ditambah 1/3 kali luas alasnya 32 kali 32 kali tingginya 12. Ya. Jadi 32 dikalikan itu hasilnya 32 kali 32 kali 32 itu hasilnya berapa ini? 32.768 ditambah ini coret 4 berarti 32 kali 32 dikali 4 ya, itu 4.096 ya. Oke. Nah ini kalau ditambahkan menjadi 36.864. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, lanjut lagi. Soal berikutnya 71. Nah, ini karena ini siku-siku ya, siku-siku, maka kita punya rumus ya, jadi DB, kita punya rumus DB kuadrat itu sama dengan BA dikali BC ya. Jadi ini kuadrat itu ini dikali ini ya. Nah, berarti sama dengan 12 dikali 27. Berarti DB-nya itu sama dengan akar 12 dikali 27. Atau bisa kita sederhanakan ya. Akar 4 kali 3 kali 3 kali 9. Dengan akar 4 kali akar 3 kali 3 dikali akar 9. Ini 2, ini 3, ini juga 3. 6 kali 3, 18. Jadi panjang DB itu 18 meter. Oke. Lanjut lagi soal nomor 72.
Bangun ruang tersebut merupakan bangun kerucut dan setengah bola. Jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari setengah bola. Diketahui luas permukaan bangun ruang tersebut 264 pi. Jika jari-jari dan tinggi kerucut diperbesar 3 kali, ya ini diperbesar 3 kali, maka luas permukaan bangun yang baru adalah luas permukaan bangun yang baru itu karena diperbesar 3 kali, maka 3 kuadrat dikalikan luas yang lama. Jadi sama dengan 9 dikali 264 pi. Nah, kalau kita kalikan itu ya 9 dikali 264 itu sama dengan 2376 pi. 2376 pi. Nah, jawabannya ada di sini yaitu A. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 73. Rata-rata umur dari 8 orang kakek adalah 75,5 tahun. Terdapat seorang kakek berumur tertua dan lainnya memiliki umur sama. Berarti ada yang tertua itu. Misal yang tertua itu Y gitu ya. Y. Kemudian yang lainnya ya, yang lain itu X gitu ya. Berarti ini jika selisih umur kakek tertua dengan salah satu kakek lainnya adalah 4 tahun, selisihnya ya, berarti ini ada Y kurangi X itu sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4 ditambah X ya. Tuh. Nah, rata-rata dari 8 orang kakek berarti ada 7 yang sama yaitu 7X ditambah 1 yang tertua itu sama dibagi dengan 8 itu karena rata-rata gitu ya. Ya, itu sama dengan 75,5. Nah, terus 7X ditambah karena Y-nya itu sama dengan 4 ditambah X ditambah 4 ditambah X sama dengan 8 dikali 75,5. Ini menjadi 8X ditambah 8, ini sama dengan 75,5 dikali 8. Itu sama dengan 604. Berarti 8X sama dengan 604 kurangi 8 itu ya 596. Sehingga 8X sama dengan 596, X-nya sama dengan 596 dibagi 8. Kalau dibagi 8 hasilnya 74,5. Betul kah? 596 dibagi 8, 74,5. Mungkin ada yang keliru. Oke, misalkan yang tertua Y, yang lainnya berarti X.
Oke. Terus Y, selisih. Jika selisih umur kakek tertua dengan salah satu kakek lainnya adalah 4 tahun, selisihnya berarti Y kurangi X itu 4. Ya. Atau Y sama dengan 4 ditambah X. Kemudian rata-ratanya 75,5 berarti 7X ditambah Y. Ya. Itu dibagi 8. Nah, sehingga 7X ditambah ya 4 tambah X 8X. Oh, ini salah nih. Harusnya ini 4 ya. Ini 4 berarti ini 7. Ini kurangi 4 ya. Kurangi 4 berarti ini 600 ya. Maaf, ini saya salah ya. Berarti ini oke. Ya, betul enggak ya? 604 ini kurangi berarti 600, berarti 600, ini 600 dibagi 8. Itu 75 ya. 75. Sehingga kakak yang paling tua, jadi Y sama dengan 4 ditambah X. Berarti 4 ditambah 75. Jadi sama dengan 79. Jadi kakak yang tertua itu 79 tahun. Oke. Demikian anak-anak untuk soal partai yang ke-6 dan saya kira cukup ini dulu ya anak-anak ya. Jadi kita hanya sampai pada partai yang ke-6. Nah, silahkan dipelajari mulai dari partai pertama sampai partai ke-6 ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Sukses untuk kalian semua dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Ya, tetap semangat belajar, selamat belajar, semoga sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.